Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Effendi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran untuk kelas 7 MSen. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Selanjutnya, ini adalah kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang adab berdoa dan juga membaca Al-Quran. Yang pertama kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari doa. Pengertian dari doa adalah doa berarti menyeru dan meminta sesuatu. Berdoa kepada Allah berarti menyeru terhadapnya dengan beribadah dan berharap sesuatu kepadanya. Doa mengandung dua makna. Yang pertama makna ibadah, dan yang kedua makna memohon dan meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dalil tentang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Sedangkan orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah menjanjikan kepada mereka adalah suatu azab, yaitu yang berupa neraka jahanam, dan mereka masuk ke dalam neraka tersebut dalam keadaan hina. Sebagaimana kita meminta kepada manusia, tentu ada beberapa cara dan juga adab-adab yang harus kita tempuh agar permintaan kita ini bisa dikabulkan. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ada beberapa cara dan juga adab yang harus kita lakukan agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa adab dalam berdoa. Yang pertama, mencari waktu dan kondisi yang mustajabah untuk berdoa. Sebelum berdoa, ada baiknya kita mencari waktu ataupun kondisi-kondisi yang mustajabah, yang kemungkinan doa kita ini dikabulkan lebih besar daripada waktu-waktu biasanya. Berikutlah beberapa waktu mustajabah untuk berdoa. Yang pertama ada di sepertiga malam, saat sahur, ketika berbuka puasa, antara azan dan iqamah. Itu akan salah satu waktu yang mustajabah atau kemungkinan doa kita diijabah itu lebih besar. Selanjutnya ketika hujan turun, sebagaimana kita ketahui kan, ketika hujan turun itu pintu rahmat terbuka. Selanjutnya pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat ini merupakan salah satu waktu yang mustajabah juga untuk kita berdoa kepada Allah. Yang kedua dari adab-adab berdoa adalah menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangan. Jadi ketika kita hendak berdoa, bukan hanya melihat mencari waktu yang mustajabah, tetapi salah satu adabnya adalah kita menghadap kiblat, kita dalam keadaan yang suci, lalu kita menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangan kita ke langit. Ketika kita hendak memulai doa itu, ada baiknya kita memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Yang keempat, kita berdoa dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Salah satu adab berdoa ini adalah dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Sebagaimana doa Nabi Zakaria kepada Allah ketika beliau meminta keturunan, sedangkan beliau sudah dalam kondisi yang sangat tua dan istri beliau pun sudah sangat tua juga. Sebagaimana doa beliau ketika beliau meminta kepada Allah itu, beliau meminta dengan suara yang lirih, dan hal ini diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ithnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Yang kelima, dilakukan dengan tenang, khusyuk, rendah hati dan juga penuh harap.
Jadi ini berikut ini adalah 5 poin ataupun 5 adab-adab yang harus kita tempuh dalam berdoa agar doa kita ini lebih mustajabah atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Setelah kita mempelajari tentang berdoa dan juga adab-adab di dalam berdoa, kita akan mempelajari tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Baik, yang pertama kita akan melihat dulu pengertian Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dan bagi yang membacanya bernilai ibadah serta mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana firman-Nya, hudal linnas wa rahmatul lil alamin. Al-Quran ini merupakan huda, petunjuk dan juga rahmat kepada seluruh alam. Selanjutnya kita akan melihat keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan akhirat dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang membacanya. Satu huruf akan diberikan pahala setara dengan 10 kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf, lamun harf wa mimun harf. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di dalam hadis ini Rasul menjelaskan kepada kita, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nabi di sini tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan dari hanya 2 ayat Al-Quran itu saja. Adapun keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah akan mendatangkan ketenangan dan juga obat bagi yang membacanya dan mendengarkannya. Jadi Al-Quran ini merupakan obat bagi orang yang membacanya dan juga yang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Allah akan memberikan syafaat di dunia sampai akhirat bagi yang membacanya dengan benar. Yang keempat, akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Adapun keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah predikat sebaik-baik manusia disematkan kepada orang yang mau mempelajari dan juga mengajarkannya.
Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Berikut adalah beberapa adab ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebelum membaca Al-Qur'an, yang pertama adalah sebelum membaca Al-Qur'an dianjurkan kita membersihkan mulut dengan siwak atau kita gosok gigi dulu sebelum kita hendak membaca Al-Quran. Ini sunnahnya. Yang kedua, disunnahkan membaca isti'adzah ketika mengawali membaca Al-Quran. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita memulainya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, yang artinya jika hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, dianjurkan membaca Al-Quran secara tartil. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini, kita harus membacanya dengan tartil. Tartil di sini para ulama menjelaskan bit tartil artinya bit tajwid atau dengan tajwid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran ini dengan tartil, sebagaimana firman Allah, farattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran ini secara tartil. Tartil, maksud tartil di sini adalah dengan tajwid yang benar. Dan ketika kita membaca Al-Quran ini, kita dianjurkan untuk tidak membacanya dengan tergesa-gesa, tapi kita membacanya dengan penuh penghayatan. Poin yang keempat, dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini, hendaklah kita memperindah suara kita dalam membaca Al-Quran ini. Yang kelima, disunahkan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan kita melewati ayat sajadah atau membaca surat sajadah, disunahkan kita untuk sujud. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan ada ayat sajadahnya di situ, kita disunahkan untuk melakukan sujud. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ataupun kita mendengar orang lain membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran tersebut membaca ayat sajadah, disunahkan kita untuk melakukan sujud. Ada beberapa doa yang bisa kita baca. Di antaranya adalah sajadah wajhiya lilladzi hingga seterusnya. Kalau kita tidak bisa doa tersebut, kita dibolehkan membaca subhana rabbiyal a'la. Yang keenam, kita dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tersebut, hendaklah kita menyelesaikan bacaan kita. Misalnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumi. Kita tidak boleh berhenti di Maliki yaumi. Kita harus menyelesaikan bacaan kita, Maliki yaumiddin. Jadi ini adalah beberapa adab kita di dalam membaca Al-Quran. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.